Bidan Rini yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 11 nanti ya Ibu ya. Kalau boleh tahu tujuannya datang kemari untuk apa ya Bu ya? Mau menanyakan tentang KB. Mau menanyakan tentang KB ya Ibu ya. Baik. Tapi sebelumnya saya izin untuk menjaga privasi dulu ya Bu ya. Menutup tirai. Sudah ya Ibu ya. Sebelumnya saya data dulu ya Ibu ya, untuk namanya Nyonya siapa? Nyonya Y ya Ibu. Untuk usianya berapa? 31. 31 tahun. Untuk riwayat melahirkannya Ibu udah punya anak? Sudah. Anaknya usia berapa? 2 bulan. Baru aja ya Ibu ya. Lalu menyusui eksklusif ya Bu ya? Untuk riwayat liburannya? Enggak pernah ya. Oke Ibu, sebelumnya saya periksa dulu ya Bu ya. Hasilnya 120/80 ya Ibu. Lalu boleh lihat tangannya Bu? Saya cek nadinya ya Bu. Oke Ibu, nadinya 80 kali per menit. Lalu selanjutnya cek suhu dulu ya Bu. Tunggu dulu ya Bu, sambil saya periksa pernafasannya. Nafasannya bagus, 24 kali per menit ya Ibu. Oke, untuk suhunya 36,5 ya Bu, berarti normal. Baik Ibu, selanjutnya saya jelaskan ya Bu ya mengenai beberapa KB. Nah, ada beberapa cara KB ya Ibu ya yang digunakan. Yang pertama itu ada yang diminum, ada yang disuntikkan, lalu ada yang dimasukkan dalam tubuh, ada juga yang dimasukkan dalam rahim dan dilakukan pembedahan atau sterilisasi Bu namanya. Nah, dari cara-cara tersebut, apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui Ibu mengenai cara-cara KB tadi? Belum. Oke, belum ya Ibu ya. Saya jelaskan ya Ibu ya. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu ada metode KB tanpa alat Ibu ya, berupa kalender. Nah, kalender ini kita bisa tandai saat kita menstruasi, jika menstruasinya teratur. Misalkan tanggal 13 kita menstruasi. Nah, 4 hari sebelum tanggal 13 kita itu tidak boleh melakukan hubungan seksual Bu, karena pada saat tanggal-tanggal tersebut itu terjadi ovulasi. Nah, ovulasi ini jika kita melakukan hubungan seksual akan menyebabkan kehamilan. Lalu ada metode amenorelaktasi ya Bu. Nah, metode ini biasanya digunakan pada ibu setelah melahirkan kurang lebih itu 6 bulan, tapi sebelum darah haid itu keluar ya Bu ya. Jika darah haid itu sudah keluar, jadi metode ini tidak bisa digunakan lagi. Lalu ovulasi Billings. Nah, ovulasi Billings ini kita deteksi lendir cairan pada vagina ya Ibu ya. Nah, saat menstruasi datang kan otomatis sebelum hari menstruasi itu terdapat lendir ya Ibu ya. Nah, lendir itu bisa kita deteksi. Nah, lendir itu juga berbeda Bu dari lendir-lendir yang lain lainnya. Lendir ini berbeda. Nah, lendir ini itu merupakan
penanda kalau kita itu sedang pada masa subur ya Ibu ya. Jadi pada masa ini kita tidak boleh melakukan hubungan seksual jika ingin menunda kehamilan. Lalu selanjutnya ada senggama terputus. Nah, senggama terputus ini merupakan metode pada saat berhubungan seksual. Nah, pada saat laki-lakinya ingin mengeluarkan sperma itu tidak boleh dikeluarkan di dalam atau diputuskan dulu atau diberhentikan dulu ya Ibu ya, senggamanya itu, lalu sperma dikeluarkan di luar seperti itu. Lalu selanjutnya ada kondom ya Bu ya. Nah, kondom ini ada 2 jenis ya Bu ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Penggunaannya itu dipasangkan di alat reproduksi jika laki-laki, dan untuk perempuannya dimasukkan ke dalam vagina ya Bu ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada KB hormonal ya Bu ya. Nah, KB hormonal ini ada beberapa ya Bu. Yang pertama itu ada pil kombinasi, bentuk pilnya seperti ini. Nah, pil kombinasi ini cara kerjanya itu dengan menebalkan lendir cervix ya Bu ya. Lalu efektivitasnya 95 sampai 98% ya Ibu ya. Lalu keuntungannya itu efektivitas tinggi, tidak mengganggu hubungan seksual. Lalu untuk kerugiannya itu mahal dan bosan jika harus meminum pil setiap hari ya Ibu ya. Mual pada 3 bulan pertama, pusing, nyeri payudara, berat badan naik, pada orang beda-beda ya Bu ya. Dan juga tapi tidak mencegah infeksi menular seksual Bu. Dan ingat, kondom tadi bisa mencegah infeksi menular seksual. Lalu untuk yang diperbolehkan menggunakan pil kombinasi ini yaitu usia reproduktif, telah atau belum punya anak, gemuk atau kurus itu boleh ya Bu. Lalu setelah melahirkan seperti ibu ini, tapi tidak boleh digunakan pada ibu yang menyusui eksklusif ya Ibu ya. Lalu untuk boleh ya tidak boleh. Lalu selanjutnya ada yang tidak boleh menggunakan itu hamil atau diduga hamil, menyusui eksklusif ya Ibu ya, dan perdarahan vagina, serta hepatitis, perokok, jantung, stroke atau hipertensi. Lalu untuk efek sampingnya apa saja? Yang pertama itu ada perdarahan itu berhenti atau disebut dengan amenorea, dan bercak-bercak darah atau perdarahan seperti itu ya Bu ya. Lalu ada mual muntah. Untuk cara penggunaannya itu bisa dikonsumsi atau diminum ya Ibu ya. Pil tersebut jangan sampai lupa. Lalu selanjutnya itu ada pil atau pil progestin ya Ibu ya. Nah, pil progestin ini cara kerjanya itu mencegah kehamilan dengan mempertebal lendir mukosa leher rahim. Untuk efektivitasnya ada 98,5% ya Ibu ya. Tapi tidak boleh lupa. Lalu untuk keuntungannya itu mengurangi nyeri haid, mengurangi jumlah darah haid, jadi menurunkan tingkat anemia ya Bu ya, dan mencegah kanker endometrium. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu 30-60% mengalami gangguan haid Ibu. Lalu peningkatan atau penurunan berat badan. Lalu harus rutin mengkonsumsinya ya Ibu ya. Dan juga tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Untuk yang diperbolehkan itu sama seperti tadi, usia reproduktif, sudah atau belum punya keturunan, tapi di sini boleh digunakan pada ibu menyusui ya Ibu ya. Lalu selanjutnya ada yang tidak boleh itu hamil atau diduga hamil, khawatir akan gangguan haid, kanker payudara, TBC, dan sering lupa minum pil. Lalu untuk efek sampingnya itu tidak terjadi perdarahan atau perdarahan tidak teratur ya Bu. Untuk cara penggunaannya sama, diminum setiap hari di jam yang sama. Untuk selanjutnya ada ini Bu, pil suntik kombinasi 1 bulan yang ini dan yang 3 bulan yang ini. Saya jelaskan dulu yang 1 bulan ya Bu ya. Yang 1 bulan itu cara kerjanya itu menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur serta mengentalkan lendir di leher rahim. Lalu untuk efektivitasnya sangat efektif, 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 wanita ya Bu ya. Keuntungannya itu sangat efektif, tidak menimbulkan nyeri haid. Lalu untuk kekurangannya tidak dapat haid atau amenorea tadi. Untuk indikasinya itu usia reproduktif, sudah atau belum punya anak sama. Tapi di sini untuk yang menyusui tidak diperbolehkan ya Bu, kecuali yang menyusui itu lebih dari 6 bulan usianya. Untuk yang tidak boleh itu yang hamil, diduga hamil, menyusui tadi, dan penyakit hati akut, lalu perokok yang usianya lebih dari 35 ya Bu ya. Untuk efek sampingnya itu tidak mencegah IMS. Lalu untuk cara penggunaannya disuntikan setiap bulan dengan suntikan di intramuskular di area bokong ya Bu ya. Untuk selanjutnya ada suntikan progestin yang ini ya Bu, yang 3 bulan. Nah, suntikan progestin ini caranya itu mencegah ovulasi, mengentalkan lendir cervix, dan menjadikan selaput lendir leher rahim itu tipis ya Bu ya. Jadi sperma itu tidak bisa berenang menuju ke telur ya Bu ya, dan menghambat transportasi gamet
pada tubuh falopi ya Bu. Nah untuk efektivitasnya itu sangat efektif ya Bu ya, 97,7%. Lalu cara kerjanya itu ada dua jenis, depo medroksiprogesteron asetat tiap 3 bulan dan depo noresdisetron enatat diberikan 2 bulan dengan intramuskular sama tadi ya Bu ya. Untuk keuntungannya itu sangat efektif, keterbatasannya siklus haid itu memendek atau memanjang. Nah untuk ini pil KB ini bisa digunakan pada ibu menyusui, suntikan progestin ini bisa digunakan pada ibu menyusui ya Ibu ya. Lalu untuk usia reproduktif dan untuk kontraindikasinya hamil atau diduga hamil, perdarahan pervagina yang tidak diketahui, kanker payudara, diabetes mellitus serta komplikasi yang lainnya. Lalu selanjutnya kita punya implan ya Bu ya. Nah ini gambarnya seperti ini. Caranya itu nanti dipasangkan di sini dengan cara dilakukan insisi sedikit atau dilakukan pembedahan sedikit, lalu dimasukkan pil tembaga ini ke dalam kulit seperti itu. Nah untuk cara kerjanya itu implan yang udah dipasang tadi itu yang di bawah kulit bisa melepaskan hormon progesteron pada kadar rendah yaitu selanjutnya hormon tersebut bisa bertugas mencegah ovulasi. Lalu ada efektivitasnya itu 99% ya Bu ya. Lalu untuk keuntungannya perlindungan jangka panjang sampai 3 tahun, bisa dilepas kapanpun. Lalu kerugian atau efek sampingnya itu perubahan pola perdarahan Bu. Lalu perdarahan bercak terus menerus pada 6-9 bulan gitu. Lalu untuk selanjutnya Ibu ada efek sampingnya itu nyeri, pembengkakan pada area yang ditanam dan berat badan itu bisa bertambah ya Bu. Untuk indikasinya itu yang boleh menggunakan ini yang memiliki riwayat migran, sakit kepala, kolesterol, hipertensi, liver, perdarahan pervagina yang tidak diketahui penyebabnya, diabetes, ginjal dan kejang serta alergi ya Bu. Untuk yang tidak boleh itu kehamilan atau dicurigai hamil sensitif terhadap kandungan dari implan tersebut berupa levonorgestrel. Nah selanjutnya ada stroke, lalu hipertensi, diabetes yang sudah memiliki komplikasi. Nah untuk cara penggunaannya tadi sudah saya jelaskan ya Bu ya. Lalu selanjutnya ada pil KB hormonal ya Bu. Ini berupa IUD atau APDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, alat kontrasepsi dalam rahim ini cara kerjanya itu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tubuh dan mempengaruhi fertilitas ya Bu. Nah, sebelum ovum mencapai kafum uteri. Lalu mencegah sperma dan ovum itu bertemu ya Bu, karena di sini ini kan keluarnya sel telur ya Bu. Jadi sel sperma kan lewatnya sini, jadi tidak bisa ke sini, tidak bisa bertemu karena terhalang ini ya Bu ya. Untuk selanjutnya itu ada efektivitasnya tinggi 0,6 sampai 0,8% ya Bu ya. Untuk efektivitas setelah dipasang itu tidak pengaruh pada hubungan suami istri ya Bu, meningkatkan kenyamanan karena tidak khawatir akan hamil. Lalu untuk efek sampingnya yang bisa terjadi adalah perubahan siklus haid, tidak mencegah kehamilan ektopik juga ya Bu, dan adanya perdarahan atau spotting. Lalu saat haid itu terasa sedikit sakit dari sebelum-sebelumnya. Nah untuk yang diperbolehkan itu ada usia reproduktif, keadaan sudah punya anak atau belum, dan ingin KB jangka panjang ya Bu, serta menyusui juga boleh menggunakan KB IUD ini. Serta untuk yang tidak diperbolehkan itu sama sedang hamil atau tidak atau juga hamil, perdarahan pervagina tidak diketahui jelas, sedang infeksi genitalia itu tidak boleh ya Ibu ya, dan ukuran rahimnya itu kurang dari 5 cm, dan serta ada penyakit di genitalia seperti miom, kanker dan lain-lainnya ya Bu. Untuk efek sampingnya itu sama, ada amenorrea atau tidak mendapatkan haid, kejang, perdarahan pada vagina dan haidnya tidak teratur. Lalu bisa terjadi benang dalam ini kan benang ya Bu ya, benang ini bisa terjadi itu tidak terdeteksi atau hilang karena bisa saja masuk ke dalam sini ya Bu ya. Lalu untuk cara pasangnya tadi tembaga ini dimasukkan lewat serviks, lalu melalui ke porsio dan dimasukkan ke dalam sini ya Bu ya. Tentu saja kita harus menghubungi atau menggunakan jasa fasilitas kesehatan untuk melakukan pemasangan ini karena IUD itu tidak boleh dipasang sendiri ya Bu ya. Lalu selanjutnya ada kontrasepsi mantap Ibu. Yang pertama ada MOP. MOP itu untuk laki-laki ya Bu ya. Nah, KB di sini itu tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga bisa menggunakan kontrasepsi ya Bu ya. Nah, KB mantap atau sterilisasi ini merupakan KB yang dilakukan dengan cara pembedahan, dan untuk laki-lakinya itu dipotong atau diikat pada area
epididymis atau keluarnya sperma atau tempat produksi sperma. Nah, untuk wanita itu dipotong atau diikat pada area tuba falopinya ibu. Jadi di sini dan tidak bisa memproduksi sel telur. Jadi sel telurnya itu tidak bisa ke sini ya ibu ya, dan tidak bisa bertemu dengan sperma karena di sini sudah dipotong atau diikat seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu dengan tadi ya ibu memotong saluran tuba falopi ataupun pada epididymis. Lalu untuk efektivitasnya pada wanita 99,5% dan untuk laki-lakinya 99,9% ya ibu. Lalu keuntungannya itu tidak pengaruh pada hormon ya ibu ya, dan siklus menstruasi 1 kali KB untuk seumur hidup, dan tidak pengaruh pada menopause ya bu ya, serta tidak mengganggu gairah seks juga. Lalu kekurangan atau stabilnya itu bisa menyebabkan hamil ektopik ya bu ya, dan tidak mencegah IMS. Untuk indikasinya itu usia reproduktif bisa untuk laki-laki dan perempuan yang tentunya sudah tidak ingin mempunyai anak karena sudah cukup anak ya bu ya. Lalu untuk yang tidak boleh itu yang wanita hamil atau diduga hamil yang punya infeksi pelvis atau infeksi lokal, infeksi sistematik akut, dan infeksi menular seksual ya bu. Nah, untuk cara pasangnya sendiri tadi ya bu ya saya jelaskan tadi, dipotong di sini agar tidak bisa mengeluarkan sperma, dan di sini agar tidak bisa menghasilkan sel telur. Baik ibu, selanjutnya apakah ibu sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan tadi bu? Oke bu, saya evaluasi dulu ya bu ya. Untuk KB yang boleh dilakukan pada ibu yang menyusui, pada ibu tentunya itu apa saja bu? Apa saja ibu? Pil progestin, lalu suntik apa? Progestin, betul. Lalu ada dia ada implan dan ada ada IUD sekali ya ibu ya. Lalu kalau ibu sudah paham dan mengetahui jenis-jenis KB, sekarang ibu mau memilih metode kontrasepsi yang mana ibu? Oke, metode pil ya bu ya. Berarti kalau pil itu yang diperbolehkan pil progestin ya ibu ya. Lalu nanti ibu bisa barengi sebelum pil progestin ini ibu bisa gunakan metode mal tadi atau metode amenoralaktasi ya ibu ya, dan bisa digunakan kondom. Nah, jika ibu ingin menggunakan pil progestin ini, ibu harus konsultasi dan berunding dulu dengan suami ya ibu ya, apakah suami menyetujui atau tidak, seperti itu ya ibu ya. Bagaimana ibu sudah paham? Ya. Oke, kalau sudah paham, ibu boleh berunding dulu dengan suaminya. Nanti jika sudah mendapatkan keputusan, bisa kembali lagi ke ibu ya ibu ya. Ya, terima kasih banyak atas kunjungannya ya ibu ya. Selanjutnya, lakukan dokumentasi pada lembar dokumentasi.